Sekarang saya mau menceritakan sedikit tentang kisah salah satu teman yang sudah kita anggap sebagai adik ini. Beliau baru pindah nih ke rumah, ternyata cari rumah itu tidak semudah yang kita bayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiara from New Zealand. Buat yang belum kenal, nah aku udah lama banget sebenarnya nggak bermain di YouTube. Biasanya aku lebih serius di Instagram untuk sharing tentang semua hal terkait New Zealand. Saya pribadi di sini sudah hampir mau 9 tahun berarti ya. Ya Allah, nggak berasa banget dari mulai dulu visitor, lalu aku ngikutin suami, dependent, visa kerja, lalu akhirnya bisa sampai permanent resident. Ceritanya kayak apa itu bakalan banyak banget, harus diceritain satu persatu. Namun episode kali ini adalah di cuaca yang sudah menghangat karena spring sudah menyapa. Aku tuh mau datang ke salah satu yang baru banget, newbie, orang Indonesia baru datang. Jadi perlu diketahui, Instagram aku itu namanya Yanti_New Zealand. Nah, Yanti_New Zealand ini akhirnya aku terinspirasi tentang bagaimana bisa memudahkan orang-orang Indonesia yang mau datang ke negeri ini. Setidaknya sesimpel saya memberikan informasi kalau misalkan apa sih yang harus dilakukan pertama kali ke New Zealand. Lalu karena saya muslim, misalkan gampang nggak sih dapetin makanan halal? Apakah ada tips untuk keluarga rantau supaya lebih menghemat dan seterusnya. Nah, sekarang saya sudah bertemu salah satu newbie kita, hampir 1 bulan, mungkin 1 bulan lebih. Beliau itu ngekos di tempat kita gitu, karena aku sendiri saat ini menjadi ibu kos, karena harus apa ya, kayak kita bikin flat mat gitu. Kalau enggak mahal banget kan hidup di New Zealand yang bentuknya rumah. Nah, sekarang saya mau menceritakan sedikit tentang kisah salah satu teman yang sudah kita anggap sebagai adik ini. Beliau baru pindah nih ke rumah, ternyata cari rumah itu tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi kalau kita kan dulu berpikir waktu di Indonesia mikirnya, ya udah deh yang penting saya punya uang, terus mungkin tinggal milih aja mau rumah yang mana. Ternyata nggak segampang itu. Artinya parameter uang itu bukan nomor satu. Lalu apa yang harus dilakukan? Pertama kali ketika ingin viewing rumah atau ingin mendapatkan rumah, kalian posisinya memang sudah harus ada di New Zealand, itu satu. Terus yang kedua, kalian langsung coba di aplikasi, misalkan TradeMe. Nanti aku kasih di bawah ya, di link TradeMe itu apa. Jadi kalian udah mulai cari tahu. Terus kalian itu yang harus dicek pertama kali kalau bawa keluarga, berarti kan anaknya mau sekolah di mana, baru mencari lokasi rumah yang dekat dengan sekolah yang bersangkutan. Karena mostly di sini sekolahnya itu in zone gitu ya, berdasarkan tempat tinggal yang dekat. Walaupun ada sekolah yang out of the zone, tapi itu kan artinya sisa gitu ya, sisa dari apakah memungkinkan untuk dapat out of the zone gitu. Tapi mostly in zone. Nah, kali ini untuk mendapatkan rumah ini, teman saya mengingatkan saya dulu pertama kali juga apply untuk apartemen itu. Yang harus dipastikan adalah setelah mendapatkan rumah ada proses satu namanya viewing rumah. Jadi dilihat dulu rumahnya seperti apa, dan itu pun kita tidak sendiri, pasti banyak kandidat lainnya. Setelah itu kita harus kalau mereka udah oke, misalkan kita pemenangnya, kita harus mengisi formulir. Kita harus memberikan bond atau jaminan uang. Jaminannya itu bisa 4 kali atau misalkan 3 kali, tergantung dari landlord, pemilik rumah itu, atau agent yang menghubungkan antara kita dengan landlord. Nah, saat ini lokasinya adalah di Green Bay. Masya Allah, temen aku nih beruntung karena dapat rumahnya, rumah yang baru aja jadi, baru beres. Jadi semuanya tuh bener-bener baru. Penasaran gak sih kayak apa? Bahkan di bawahnya lagi di bangun juga, dan ini lokasinya bisa dilihat tetangganya. Ini sesepi ini, sebersih ini. Nah, kita lihat yuk ke bawah, karena kita jadi Farid ini kan sudah hampir 1 bulan lebih tinggal di tempat kita, dan setelah menemukan tempat barunya, baru Farid akan pindah. Nah, ini rumahnya. Airnya itu udah beres ya? Udah? Masih ada? Dibuka pintunya. Yuk kita lihat yuk. Oh, lihat deh ini. Oh, katanya yang punya rumah ini juga Masya Allah seorang muslim, dan yang punya ini tuh Fiji India kalau nggak salah. Punya rumah di sini, beberapa rumah, dan dikontrakin gitu loh, disewain, dan itu katanya rumah buat anaknya.
Yuk kita ke dalam. Nah, lalu soal harga nanti kita akan ngobrol sama yang punya ya, maksudnya yang udah sewa Farid. Kalau nggak salah ini $490 per minggu, teman-teman. Ini ada 2 kamar. Terus yuk maju duluan aja. Ada 2 kamar, ada 1 kamar mandi. Tapi aku happy-nya ini tuh semuanya baru. Dan ini nggak jauh lokasinya dari rumah kita. Jadi kita masih bertetangga lah. Nah, assalamualaikum. Tuh, Masya Allah, ini rumah baru banget. Jadi Farid beruntung. Belum ada listriknya, lihat ini. Ininya baru. Ini nanti bisa naruh mesin cuci di sini. Ini belum nyala kayaknya. Terus ini kamar mandinya bisa dilihat. Ini buat lucunya dapurnya sih. Dapurnya mungil. Bukan dapur sih sebenarnya, buat masaknya ini. Dia bentuknya di sini. Ini tapi semuanya baru, lihat. Karpetnya pun masih baru banget. Karena kalau rumah kita kan rumah lama. Rumah kita udah hampir 50 tahun. Nanti kapan-kapan aku review rumah kita ya. Rumah yang kita sewa. Ini juga lengkap. Ih, masih bersih, masih wangi. Oh iya ya. Takut disuruh ngepel nanti sama Farid. Ini, terus ini living room untuk Farid yang cuman bertiga, istri anak sama Farid ya, oke banget. Oh, Farid ini kasur udah datang. Farid berapa waktu itu beli kasur? Wah. Mana? Mana kotak kasur? Oh, kayak gini doang. Oh, bentar ya, aku kasih ini dulu ke Farid. Farid. Biar bisa langsung ngomong jadi kedengeran suaranya. Setting aja. Iya, aku udah pakai. Farid ini pemalu, bohong banget. Oke, Rit. Tadi berapa harga itu? Harga si kasur? 300-an sih. 300 ya. Nah, Farid ini beli semuanya baru ya. Dan aku nganterin Farid sama suamiku, nanti juga ada videonya. Beli semua. Ini tuh nggak nyampe 400 ya? Iya, nggak nyampe. Nggak nyampe 400. Kalau kita konversi 10.000 lah ke rupiah berarti 4 juta. Iya, 4 kurang. juta yang itu 3 juta. 3 juta. Yang ini? Ini 100-an, 130-an. 8 juta udah bisa dapet. Iya, isi rumah lumayan isi lengkap. Isi rumah lumayan lengkap. Kasurnya baru 1 berarti? 1. Nih, yang ini kamar nanti buat. Oh ya, kasurnya. Ya ampun, aku baru tahu loh ternyata bentukannya kayak gitu. Iya. Jadi, kalau kasur baru direbahin aja teh. Nah, direbahin. Tara. Wow. Ya. Empuk banget. Tapi nggak terlalu. Kalau dari Indonesia mungkin sarannya menurut aku nggak perlu bawa barang banyak. Yang penting kalau menurut aku biasanya itu spray di Indonesia tuh kan apa ya, bagus-bagus. Kalau menurut aku ya, saran aku beli spraynya di Indonesia. Spray di sini mahal. Ini termasuk oke ya, 3. Dan gak usah pakai base, udah gini aja. Karpetnya baru soalnya ini orang beruntung nih, Masya Allah. Alhamdulillah. Didoain sama istrinya, jadinya beruntung. Nih, ini kamar yang kedua. Nah, bentukannya itu di sini. Oh, ini lemarinya biasa ya, lemari tempel biasa. Kalau di kita kan nempel lemarinya sama tembok. Kalau di rumah kita, kalau ini. Bondnya berapa kali ya, Rit? Bondnya? Bondnya tuh 4 tambah 1. 4 tambah 1. Jadi harga ini 490. 490. 490 berarti di awal udah dibayar di muka 6 kali. 5 kali berarti. 5 kali. Jadi 5 kali 490. Ayo berapa, Pak? 245. 245 tuh jago. 2450. Nah, artinya biaya yang dikeluarkan untuk awal kita sewa rumah kurang lebih segitu. Kalau dengan rate 490 kan ada yang lebih, ada yang kurang. Menarik. Terus ini udah termasuk listrik air? Air udah, listrik belum. Nah itu, air udah, listrik air belum. Sama lawn udah, sama bersih-bersih rumput ini. Oh, rumputnya mana? Maksudnya nanti nanti dibersihin di luarnya katanya. Iya, di taman sebelah juga. Oh iya, ini gratis karena loan itu PR juga kalau kita cari rumah, bener banget Rit, harus cek apakah rumah itu punya taman yang luas, karena kalau tutup ya. Ini dikunci. Kalau taman luas itu PR banget, dan kita biaya loan itu lumayan mahal. Oh. Sebelahnya ada ini taman situ. Cuman masih kotor. Bersihkan. Dibersihin. Dan ini katanya itu ya, ownernya Muslim. Muslim. Kebetulan.
Masya Allah, Farid ini emang Namanya beruntung. Muhammad Ali. Namanya Muhammad Ali, ini Muhammad Farid. Makanya langsung. Jadi kemarin tuh belanja udah dapat blanket 2, blanket comfort set. Ah, ini udah semuanya. Ininya aja baru nih. Microwave. Mungkin di Indonesia common gak sih pakai microwave? Kalau di New Zealand tuh apa-apa kita pakai microwave untuk ngangetin makanan, microwave. Dia juga udah dapat dengan tadi harga kurang lebih 7 juta ya, udah dapat semuanya loh. Nih, ini untuk awal hidup, mixer, terus kettle buat minum, terus Farid cukup lah untuk bertiga. Oh, sendok garpu belum? Belum. Ini terus cookery. Nah, belinya itu ini di Kmart yang murah. Jadi ada toko atau apa namanya? Supermarket. Namanya supermarket Kmart itu udah paling murah. Brandnya itu ini Living & Co. Masya Allah, Rit. Nanti kita ini dulu nggak sih syukuran? Yang murah alas kasur kan di Kmart jauh lebih murah kayak. Apa? Alas kasur di Kmart tuh jauh lebih murah daripada yang di apa? Briscoes. Nah, kita jadi udah compare juga kemarin ke 2 tempat, namanya ada Briscoes, ada Kmart. Ternyata Kmart itu udah paling bener ya. Untuk mencari semua hal perabotan di awal kehidupan itu udah deh ke Kmart. Memang waktu dulu saya mikir ada juga opsi misalkan ke opshop, second hand gitu ya. Ternyata tuh pembanding harganya juga dikit, mendingan semuanya new brand aja, dan harganya juga affordable banget sih buat aku ya. Karena kita menemukan yang pas. Dulu tuh gimana sih, Rit, dapetin ini lewat apa aplikasinya? ThreadMe. Bener ya, lewat ThreadMe. Terus email aja. Di email, terus? Terus janjian viewing dulu. Sama Agnes kan waktu itu, sama Kang Angga sama Teteh juga. Habis itu ngisi-ngisi form lah. Udah online aja sih sebenarnya, ngisi formnya juga, nggak di print atau di apa-apain. Udah diterima. Tinggal tanda tangan kontrak, langsung bayar bond. Bayar bond. Dan itu ada minimum tinggal nggak? Misalnya dikasih tahu kamu tidak boleh nggak ada. Nggak ada. Jadi boleh misalkan 3 bulan tiba-tiba nemu rumah baru, boleh aja. Cuman saya minta setahun di sini. Setahun. Oh, malah kita yang minta karena males pindah-pindah. Oke, bener banget. Terus akhirnya Farid juga kan ini, kalau aku lihat emang bisa juga sih ada akses bis ya. Tapi ternyata yang paling penting adalah beli mobil. Iya, beli mobil. Kan? Beli mobil di sini bisa, ternyata kan maksudnya di luar negeri ternyata bisa second, ada kan? Ada. Nyarinya di mana mobil second? Mobil awalnya tuh nyari di apa? Di Lears, tapi mahal-mahal kan. Harganya di atas 6 ribuan. Terus lihat di ThreadMe sama di Facebook Marketplace. Akhirnya yang ketemu sekarang tuh di Facebook Marketplace. Namanya brandnya apa, VW ya? VW. Harganya di range? Di range 4.600. Nah itu teman-teman, jadi dulu juga kita, mobil pertama aku tuh 3.300 kalau nggak salah ya. 3.300 La Vesta. Iya. 3.300, 33 juta. Terus proses belinya gimana? Gampang kan? Gampang. Gimana coba? Kayak beli kacang. Beli kacang tuh, beli mobil di sini. Karena nggak ada surat-surat, nggak ada BPKB, nggak ada apa-apa kan. Karena semuanya lewat online. Iya, online. Kita tinggal beli, bagian owner lamanya udah lepas ownership-nya, udah kita yang isi ownership-nya, udah selesai. Udah mobil udah di tangan kita, udah bisa bikin ownership baru, udah selesai. Udah kayak di gitu kantor pos ataupun di AA gitu. Bayarnya cash atau transfer? Transfer. Oh, ini transfer. Kalau aku dulu depan mata banget cash. Terus aku yang gini, ini yakin kita nggak akan dibohongin? Terus gimana BPKB surat? Ternyata enggak. Yang penting kalau mobil yang harus dicek itu apa namanya? Warranty of fitness-nya kapan terakhir? Kelayakan mobil itu. Ini kapan WOF-nya? Ini 8/2025, berarti Agustus 2025. Ya aman, karena kalau misalkan ada juga yang menjual mobil, WOF-nya udah mau habis, artinya kita harus. Tapi regonya ini mau habis. Oh, regonya udah mau habis. Regonya November ini habis. Rego tuh apa sih? Oh, pajak. Pajak, pajaknya sudah mau habis. Nanti berarti harus perpanjang pajak. Tapi harusnya ya bisa sendiri. Berapa sih kira-kira rego? $1.100.000 lah ya. Setahun. WOF, untuk setahun worth it lah. WOF jauh lebih murah dari Indo. Iya bener. Kalau WOF $80. WOF itu adalah kelayakan mobil. Jadi kalau misalnya mobilnya dianggap tidak layak, nanti dibalikin lagi apa yang harus dibenerin supaya kita tuh aman saat mengendari mobil. Wah, keren sih. Farid nanti ini ya, next apa namanya, syukuran nasi kuning ya? Bikin nasi kuningnya di Blok Kosmetik. Menarik nih, seru kan? Oh, ini apa ini? Oh, ini yang. Nah, ini kemarin kan saya minta request ke Muhammad Ali. Ini boleh saya tambah stiker nggak? Soalnya kan ini toiletnya di depan. Oh, ini yang ini? Ya, toiletnya kan di depan. Takutnya kan Dini kan pakai hijab. Hijab. Tapi kalau di rumah saya biasanya nggak pakai hijab kan.
Kalau dari ya tirai kali. Tirai atau stiker aja, stiker blur gitu ya. Oh iya tuh stiker. Tapi kata dia boleh. Kata dia boleh, tambah sendiri aja. Kalau Gorden katanya ngalangin kalau Gorden kayak gitu. Nah, uniknya menurut aku tinggal di New Zealand itu nggak ada teralis. Ya, nggak ada teralis. Nggak ada teralis, teman-teman. Jadi itu bentukannya ya, lihat aja nih. Jendela ini nggak ada teralis. Semua tuh yang aku tahu nggak ada teralis. Bentuknya tuh Masya Allah gini aja. Cobahan dilihatin kan, nggak ada teralis. Ya nggak, maksudnya gini aja nggak ada teralis. Sama nggak ada. Kamar ada kunci? Kunci nggak ada. Nggak ada. Di dalamnya ada. Ada. Dari di dalam. Kamar aku mah nggak ada. Ada. Oh ini ada karena baru kali ya. Ada ini. Oh ini ada. Di sini ini. Ini penting ini karena di beberapa rumah itu nggak ada kunci, nggak ada. Jadi anak-anak itu udah tahu kalau ke kamar orang tua harus ketok-ketok kayak gitu-gitu loh, dibiasain. Tapi ini ada kuncinya, di rumahku nggak ada, nggak ada kunci. Terus karena Muslim ya mungkin ya, paham gitu. Ada privasi. Ada privasinya. Biasanya sih enggak, biasanya enggak. Oke lah, keren banget. Ya udah kayak gitu. Pokoknya teman-teman itu permulaan kalau misalkan mau ke luar negeri berapa. Nanti untuk awal initial kayak pertama datang kayak apa, itu akan ada sesi berikutnya bersama Farid. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.